Jika di tahun 2026 atau 2027 hal ini terjadi, maka ada potensi Indonesia bisa mengalami krisis yang lebih parah dari tahun 1998. Tanda apa saja yang perlu kita waspadai dan bagaimana cara kita mengamankan aset kita? Pastikan nonton video ini sampai selesai. The war with Iran is entering a dangerous new phase. Critical infrastructure has been struck in multiple countries, and the repercussions will be felt around the globe. The global economic crisis sparked by the war with Iran just got worse after Israel reportedly attacked the world's biggest natural gas field in Iran. The facility is shared with Qatar, which called the strike dangerous and irresponsible. Trump has threatened to blow up the entirety of Iran's South Pars gas field if Tehran strikes Qatar's gas infrastructure again. The US Defense Secretary Pete Hegseth says America will carry out more strikes on Iran today than any other day. He's just been briefing journalists at the Pentagon. He says the United States and Israel have hit 15,000 targets since launching their campaign. Serangan ini, saudara, menyasar infrastruktur komunikasi strategis, sistem komando dan kendali rudal, serta jaringan pertahanan udara di dalam wilayah Israel. Selain itu, serangan juga menargetkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang menampung pasukan Amerika Serikat. Teman-teman, pada saat video ini dibuat, perang di Iran sudah berjalan 3 minggu lebih dan kondisi minyak tidak kunjung turun. Durasi perang sudah berjalan terlalu lama. US itu awalnya mikir bahwa penyerangan yang swift dan cepat seperti ini bisa menyelesaikan perang dengan singkat. Dan mereka mengharapkan pada saat leader Iran di take down justru mengalami perubahan rejim dan mereka akan surrender. Tetapi kenyataannya adalah leader yang lama digantikan oleh anaknya sendiri. Rejim tidak berubah. Perlawanan terus berlanjut dan sekarang merugikan seluruh dunia. Karena Selat Hormuz tetap ditutup dan suplai energi seluruh dunia terganggu karena perang di Iran tersebut. Pada minggu lalu, saya menekankan bagaimana krisis minyak itu sangat mengkhawatirkan khususnya di Indonesia. Karena itu bisa menjebolkan APBN kita. Subsidi energi itu mengasumsikan harga minyak $70 per barrel. Kalau harga minyak terus tembus di angka 100 dan kalau ternyata lebih dari 10 bulan, itu APBN kita bisa defisit mencapai 4%. Padahal baru-baru ini Presiden kita kan mengatakan tidak akan menembus defisit 3% jika tidak terjadi krisis di Indonesia. Ini sesuatu yang harus kita waspadai dengan sangat detail. Kalau dalam 1-2 bulan ke depan ada pengumuman bahwa defisit Indonesia boleh tembus 3% untuk beberapa saat, maka kita sudah tahu ada tanda-tanda krisis di depan mata. Karena government kita sendiri yang mengatakan hanya akan melakukan di atas 3% defisit jika Indonesia mengalami krisis. Sejauh ini mayoritas orang lebih banyak mengkhawatirkan soal minyak BBM. Tapi teman-teman harus tahu ada satu hal juga yang menghantui Indonesia, yaitu adalah krisis LPG. Sebagai gambaran, beberapa hari yang lalu teman-teman bisa lihat di artikel Bloomberg, LPG reserve kita itu mencapai 15,66 hari, yang artinya kurang lebih 2 minggu. Itu sebelum lebaran ya teman-teman. Bayangkan kalau pada saat liburan panjang dan juga mengalami kenaikan consumption of LPG, maka reserve kita bisa cukup cepat habisnya. Dan 2 minggu itu waktu yang sangat singkat. Selat Hormuz pada saat video ini dibuat itu masih ditutup. Jadi supply masih bermasalah. Nah, negara yang sudah mulai mengalami krisis LPG adalah India. Kalau teman-teman lihat, restoran mereka itu juga sampai mulai kewalahan. Bahkan ada restoran yang harus menghentikan menyajikan barang-barang panas agar tidak terlalu boros LPG. Mereka cuma menggunakan snack ringan, kue, ataupun minuman-minuman dingin. Kenapa India bisa sampai mengalami krisis? Reserve mereka itu tidak besar teman-teman. Kurang lebih di atas 20 hari untuk LPG. Tidak sebesar oil reserve mereka. Dan 60% dari consumption LPG di India, 90%-nya datang dari Hormuz. Jadi kalau Hormuz itu tertutup, LPG-nya susah untuk masuk ke India, maka terjadilah kelangkaan LPG. Dan di situ udah mulai panik. Kita ini sekarang di Indonesia ngerasain nggak bahwa segala sesuatu yang dikatakan pemerintah itu baik-baik saja. Ekonomi kita baik-baik saja, kondisi BBM aman, semuanya supply aman. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, dari masyarakat banyak yang mengeluh kondisi tidak baik-baik saja. Untuk
LPG ini teman-teman, kita belum melihat adanya krisis di Indonesia. Tetapi dengan reserve yang cuma 2 mingguan, itu cukup memprihatinkan. Dan nanti kalau setelah 2 minggu ke depan mulai muncul headlines kelangkaan LPG, maka kita tahu ada problem dari ketersediaan LPG di Indonesia. Masa kita mau kembali ke era masak makanan pakai daun dan kayu? Beberapa orang modern mungkin bisa mengatakan, kok gampang kok bisa tukar dengan kompor listrik. Benar, tapi berapa cepat Indonesia bisa memproduksi kompor listrik untuk daerah-daerah yang jauh, teman-teman. Apalagi di desa-desa. Itu majority masih menggunakan kompor gas dan biaya kompor listrik tidak murah. Untuk sekarang ini yang mungkin tinggal di Jawa atau pulau lainnya belum merasakan kelangkaan BBM. Tetapi kalau kita lihat pada saat Lebaran kemarin, ini mulai terjadi di kota Pontianak. Saya akan tunjukin ada sebuah rekaman di mana SPBU itu bisa antriannya seperti ini. Selama belasan tahun saya tinggal di Pontianak, belum pernah saya melihat orang itu mau ngantri BBM sepanjang ini. Ada yang bilang 3 jam, 5 jam, bahkan sampai lebih. Nah, hopefully ini akan segera terselesaikan dan tidak menular ke kota-kota lainnya. Dan hopefully ada official answers dari Pertamina mungkin untuk menjelaskan kenapa SPBU di Pontianak itu bisa ngantrinya sampai separah itu, supaya orang-orang di Kalimantan Barat ini bisa tenang. Dengan kondisi minyak yang di atas 100, itu Amerika, Eropa, dan seluruh dunia memang mengalami hal yang sama, kenaikan harga minyak. Nah, tetapi teman-teman harus tahu, US itu sudah menggunakan segala cara untuk mempertahankan harga minyak rendah. Tetapi sampai hari ini harga minyak masih di atas 100. Bahkan di US sudah sampai menjual reserve mereka kepada beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Thailand, Jepang, ataupun Korea, di titik di mana oil reserve Amerika itu terendah dari semenjak tahun 1982. Bayangkan seberapa banyak minyak yang dilepas oleh US agar harga minyak itu bisa stabil, tetapi ternyata masih di atas 100. Jadi teman-teman, problem yang diciptakan dari penutupannya Selat Hormuz itu tidak main-main. Dan teman-teman, baru-baru ini Ray Dalio muncul lagi nih nge-tweet dan dia membahas tentang kondisi perang di Iran. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Ray Dalio, itu salah satu pakar ekonom di dunia yang bahkan Danantara aja ingin Ray Dalio untuk advice Danantara. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dunia bisa memutuskan siapa yang memenangi perang di Iran? Kapan dianggap US menang dan kapan dianggap Iran itu menang? Jawabannya adalah siapa yang terakhir mengontrol Selat Hormuz adalah pemenang dari perang tersebut. Sejauh ini US kelihatannya is losing the war. Karena Selat Hormuz masih dikontrol sama Iran dan US sampai minta bantuan negara-negara allied lainnya untuk menjaga secure Hormuz. Dan sampai hari ini teman-teman belum membuahkan hasil. Nah, kalau kita lihat Donald Trump dengan kondisi seperti ini, Donald Trump ini orang yang jarang mau menyerah. Donald Trump itu sudah sampai take down leader yang lama. Mereka itu sudah menjalani perang selama 3 minggu, sudah spend so much money, billions of dollars dalam 3 minggu tersebut. Jadi kalau mereka tidak menghasilkan apa-apa, tidak berhasil mengontrol Selat Hormuz, maka perang tersebut dianggap gagal dan Donald Trump bisa saja lose more support dari negara mereka. Karena perangnya menghancurkan inflasi dan tidak memberikan hasil apa-apa untuk US karena tidak berhasil memegang Selat Hormuz. Dan teman-teman, kalau menurut saya perang ini kemungkinan besar akan dimenangi oleh Iran. Karena Iran itu akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negara mereka. It's about existential crisis. Sedangkan di sisi lain US itu cuma peduli sama oilnya. Jadi semakin lama perang berlangsung, kerugian itu akan lebih besar dirasakan oleh Amerika. Dan ini doesn't look good for America. Ray Dalio mengatakan ini mirip kondisinya perang di Kanal Suez pada tahun 1956. Oke, saya akan terangkan sedikit apa yang terjadi di Kanal Suez supaya teman-teman mengerti tentang historinya dan apa hubungannya dengan perang di Iran. Di 1956 itu ada terjadi perang di Kanal Suez antara Egypt dengan
the Great Britain, France, dan juga Israel. Nah, kenapa pada saat itu Britain kepingin take over Kanal Suez? Karena mayoritas supply oil dari Eropa ke negara Asia melalui Kanal Suez tersebut. Nah, pada saat itu terjadilah invasion oleh Britain dan juga teman-temannya Prancis dan Israel. Secara militer mereka menang, mereka berhasil taklukkan Egyptian. Tetapi hasil dari perang tersebut itu menjadi kegagalan besar karena akhirnya Britain tidak mendapatkan Kanal Suez dan akhirnya telah merugikan negara sebegitu banyak. Nah, salah satu faktor kenapa bisa sampai Britain kalah yaitu karena dipres sama Rusia. Rusia itu juga ikut ancam. Kalau sampai Britain tidak segera berhenti, mereka akan tembak nuklir ke Britain. Dan di saat bersamaan Amerika juga mengancam nih akan menjual bondsnya Britain kalau mereka terus-terusan invade. Nah, akhirnya mereka kalah dan teman-teman tahu gara-gara kekalahan di Kanal Suez tersebut, disitulah mulai kejatuhan the Great Britain. Pada saat itu teman-teman harus tahu Britain adalah superpower di dunia. Tapi semenjak kekalahan di Kanal Suez secara politik, mereka mulai tidak relevan dan akhirnya kehilangan kekuatan di global power. Nah, jadi Ray Dalio mengatakan ini berbahaya untuk Amerika karena kalau sampai Amerika kalah dari perang tersebut sudah merugikan banyak sekali negara. Jadi ini bisa menjadi titik awal Amerika kehilangan global superpower dan itu dampaknya bisa ke US dollar dan lain-lain. Nah, mendengarkan hal ini mungkin beberapa teman akan bertanya, kok berarti masih aman gak nih kalau kita invest di US dollar? Kebetulan kita karena tinggal di Indonesia yang dimana kondisi ekonominya jauh lebih rapuh dari Amerika. Kalaupun terjadi masalah dengan Amerika, Indonesia itu dampaknya juga akan besar dan currency rupiah bisa saja jebol lebih banyak daripada currency US. Nah, faktornya apa nih? Kondisi minyak yang tinggi, inflasi sudah pasti naik. Jangan kaget kalau tiba-tiba headlines kita penuh dengan angka inflasi yang tinggi dan akan berlanjut untuk beberapa bulan ke depan. Apalagi kalau perang masih berlanjut untuk 2-3 bulan ke depan. Krisis LPG juga sedang menghantui Indonesia. Jadi 2 minggu ke depan adalah poin-poin krusial yang harus kita waspadai. Dan defisit Indonesia sudah mencapai 2,9%. Dan tanpa ada masalah lain, hanya dari krisis energi, APBN kita bisa tembus mencapai 4% kalau minyak itu tembus di atas 100 selama 10 bulan. Apalagi kalau ada masalah lainnya. Dengan sangat cepat defisit kita tembus di angka 3%, maka makin bermasalahlah rupiah kita. Apalagi teman-teman, kalau sampai terjadi demo karena krisis energi dan lain-lain, itu bisa memperburuk posisi rupiah di dunia global. Teman-teman, ada satu hal yang menurut saya kita tidak boleh luput dan jarang dibahas di luar sana, yaitu adalah di tahun 2026 ternyata Ukraina itu mulai kesulitan untuk mendapatkan financial aid dari IMF karena IMF itu memberikan beberapa syarat jika ingin mendapatkan financial aid tersebut. Dan di tahun 2026, tenggat waktu sudah hampir tiba. Ukraina belum memenuhi syarat IMF tersebut. Dan perang Rusia dan Ukraina itu belum selesai. Artinya spendingnya Ukraina itu terus masih berlanjut. Jadi kalau financial package ini tidak cair dari IMF ke Ukraina, pressure financial di Ukraina bisa semakin parah. Kalau momen itu dimanfaatkan oleh Rusia untuk terus agresif nge-push, maka problem di Ukraina bisa semakin parah. Kalau sampai Ukraina nggak bisa dapat pinjaman suntikan, lalu mereka cetak duit dan mengalami inflasi, atau negaranya sampai kolaps secara finansial, teman-teman, dampak ke Indonesia itu sangat-sangat besar. Dan kebutuhan Indonesia untuk gandum, belasan persen itu kita import dari Ukraina. Jadi kalau ada financial collapse dari Ukraina, itu bisa bermasalah untuk suplai gandum ke Indonesia. Dan kalau suplai gandum bermasalah, di saat bersamaan dengan suplai oil yang bermasalah, kondisi ekonomi Indonesia ini sangat rentan untuk terjadi financial crisis, teman-teman. Kita akan flashback ke tahun 1998. Kenapa bisa sampai terjadi kerusuhan yang sedemikian masif? Di history tertulis Krismon 1998. Krisis moneter, artinya financial Indo itu jebol separah-parahnya. Sebagai konteks, teman-teman, ini ada list yang dimana 10 negara yang meminjam duit dari yang terbesar ke IMF. Dan ada Argentina nih, jumlahnya $40 billion, and the list goes on. Sebagai konteks, Indonesia itu meminjam
kepada IMF di tahun 1998 sebesar 10 billion. Dan kalau kita lihat dari list, itu jumlah yang sangat besar. Nah, kenapa IMF pada saat itu bisa pinjam duit yang cukup banyak ke Indonesia? Karena global economy pada saat itu tidak menghadapi krisis seperti tahun 2026. Di Western cukup aman, mostly crisis happen di Asia. Kalau kita bandingkan kondisi ekonomi dunia di 1998 dengan tahun 2026, itu berbeda sangat jauh. Lihat, Jepang saja itu sudah menghadapi masalah yang sangat besar. Suku bunga sampai naik, kondisi ekonomi mereka juga mulai goyang. Belum lagi sekarang ada perang di Iran dengan US. Per hari ini Ukraina sama Rusia itu masih lanjut perang, teman-teman. Makanya ada nama Ukraina di salah satu top 10 list peminjam di IMF. Jadi ini menunjukkan bahwa IMF itu harus berhati-hati untuk meminjamkan duit ke negara-negara karena mereka juga ada budget, ada limitnya dan tidak bisa asal sembarangan memberikan pinjaman. Dan kalau Indonesia sampai menghadapi financial crisis dan harus membutuhkan duit yang besar dari IMF, itu belum tentu ada ketersediaannya karena banyak negara lain juga sedang menghadapi krisis. Dan kalau Indonesia tidak cukup untuk mengakses duit dari IMF, mereka harus resort to printing money. Dan teman-teman tahu dampak negara-negara yang printing money, hyperinflation menghantui negara mereka. Jadi beberapa poin yang perlu kita waspadai untuk beberapa bulan ke depan adalah, pertama, apakah Selat Hormuz akan segera dibuka? Karena kalau berjalan lebih dari 3 bulan, resiko financial crisis untuk Indonesia semakin meningkat. Kedua, apakah dalam 2 minggu ke depan akan ada terjadi krisis LPG? Kalau kita berhasil melewati itu, maka aman. Tetapi kalau mulai muncul di headlines adanya krisis LPG di Indonesia, problem semakin besar. Teman-teman boleh replay video ini supaya teman-teman bisa ingat. Poin yang ketiga, apakah ada perubahan APBN untuk tahun 2026? Karena APBN sebelumnya itu dirancang tanpa adanya perang. Nah, sekarang munculnya perang, Indonesia ini kan perlu melakukan adjustment karena perang ini tidak ada yang expect teman-teman untuk terjadi. Dan ternyata kalau APBN tidak ada perubahan, dan ternyata APBN untuk energi semakin bermasalah karena subsidinya membengkak, maka tinggal tunggu waktu defisit kita tembus 3%, dan ini sangat berbahaya. Dan untuk poin yang keempat, dalam beberapa bulan ke depan, apakah pemerintah akan melakukan pengumuman untuk menaikkan defisit di atas 3%? Karena itu hint paling besar bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis. Dan untuk poin yang kelima dan ini yang terakhir, beberapa bulan ke depan pastikan Indonesia aman dan tidak terjadi demonstrasi yang masif. Karena kalau itu sampai terjadi, maka negara lain akan melihat negara kita tidak stabil dan bisa saja semakin cepat rating negara kita diturunkan dan rupiah kita bisa semakin parah. Jadi kelima poin ini adalah warning sign buat kita semua. Jadi teman-teman pastikan monitor kelima poin ini untuk beberapa bulan ke depan. Dan pertanyaan adalah bagaimana supaya kita bisa mengamankan aset kita dalam kondisi rentan seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus meminimalisirkan aset yang tidak bergerak. Jika teman-teman lihat aset teman-teman itu masih banyak aset-aset yang tidak bergerak, mungkin bisa di-switchingkan ke aset yang lebih liquid. Jadi teman-teman mau sell dulu, silahkan. Harga sedikit lebih murah, lebih baik bisa dijual daripada tidak bisa dijual sama sekali. Tapi bukan berarti teman-teman lalu ketakutan sehingga jual semua properti kalian. Bukan seperti itu. Kalau yang propertinya baru 1 atau 2 disimpan tidak masalah. Tetapi kalau yang sudah banyak aset tidak bergeraknya, ada banyak sekali rumah, apartemen dan lain-lainnya, buat apa teman-teman hold itu semua kalau akhirnya tidak ada yang bisa beli? Selanjutnya, diversifikasikan duit liquid kalian di berbagai aset instrumen. Jangan semua tumpuk di rupiah. Karena kalau terjadi masalah di rupiah, teman-teman tidak diinvestasikan, teman-teman akan dalam waktu sekejap kehilangan seluruh kekayaan teman-teman. Contohnya begini, kalau sampai amin-amin Indonesia menghadapi inflasi yang mengerikan, tabungan yang teman-teman simpan selama belasan tahun atau bahkan ada yang puluhan tahun, itu akan langsung dalam waktu singkat dimakan sama inflasi. Karena semua barang akan langsung naik dengan sangat signifikan, dan yang tadinya teman-teman nabung merasa banyak duit,
tiba-tiba dimakan sama inflasi sebesar itu, habis kan kekayaan teman-teman semua. Jadi diversifikasi kemana? Ada ke emas, ada ke currency lain, ada juga ke Indon, tentunya ada ke reksadana pasar uang, supaya teman-teman tidak cuma nganggurin di tabungan. Investasi seperti saham harus dimiliki teman-teman, karena saya sudah jelaskan secara detail bagaimana saham itu menjadi salah satu aset hedging. Jika terjadi inflasi besar, IHSG kita akan bisa terbang, karena orang-orang tidak tahu nih mau simpan duitnya kemana, semuanya hajar saham, dan akhirnya IHSG kita bisa terbang dengan sangat tinggi agar aset kita terjaga. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya posisi sama sekali di IHSG. Kalau sampai terjadi financial crisis, IHSG kita bisa menjadi salah satu alat hedging agar aset kita terjaga. Buat teman-teman yang kepingin belajar lebih serius tentang mendiversifikasi aset yang tepat dan juga cara berinvestasi yang aman tetapi tetap menghasilkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Tulis saja belajar investasi. Kalau peminatnya cukup banyak, saya akan mempertimbangkan untuk bikin webinar singkat, mungkin 1 jam atau 1 jam lebih buat teman-teman semua, agar teman-teman memahami cara berinvestasi yang aman tetapi bisa menjaga aset teman-teman seperti apa. Kalau untuk saham kan mungkin sudah banyak yang tahu karena nonton AJ Invest cukup lama, tapi masih banyak sekali aset instrumen di luar sana di Indonesia yang bisa menjaga aset kita agar terjaga dari inflasi. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan pastikan share juga video ini supaya banyak orang di luar sana bisa mempersiapkan agar aset-aset mereka tidak habis jika terjadi financial crisis. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.